Materinya adalah praise and worship, karena ini meliputi banyak hal. Kita tidak cuma membahas praise and worship. Tapi kurang lebih kalau saya boleh bacakan ya, materinya nanti ada tentang ya praise and worship itu sendiri, tapi sebetulnya kaitannya bukan cuma PW tapi PPW. So double PW. PPW. Jadi prayer, praise and worship. Jadi PPW. Bukan cuma PW tapi PPW, karena itu tidak bisa terpisahkan. Ya, prayer, praise and worship. Lalu tentang prophecy, ya, realm of prophetic. Ya, saya percaya saudara kita semua harus tahu tentang prophecy. Karena itu bagian yang tidak terpisahkan di Alkitab. Setiap saudara boleh baca di Alkitab maupun bahkan di Perjanjian Baru ya. Jadi setiap Roh Kudus turun atas mereka ya, para rasul, mereka pasti bernubuat. So they prophesied. Jadi itu harus kita pelajari juga. Lalu tentang intercession, ya. Doa syafaat ya, saya nggak tahu di sini apakah ada ya, saudara yang tergabung dalam pelayanan doa syafaat, karena itu krusial sekali. Lalu juga di dalamnya nanti ada tentang spiritual battle or spiritual warfare. Ya, ini nggak tahu saudara sudah pernah atau nggak, tapi itu bagian dari topik ya. Jadi ini adalah sub bahasan, sub babnya kurang lebih demikian. Lalu tentang power and authority. Power and authority as believer, as Christians, ya, itu juga. Jadi what is power and how to release your power, how to act, how to pray in your authority. Lalu tentang the anointing juga, what is anointing and how to activate the anointing. Understanding the anointing, are you sure that you are anointed, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu ada juga tentang the presence of God, what is the presence of God, ya, and how to be the presence carrier. Ya, itu sub bahasan. Lalu juga tentang heavenly beings. Nah, ini menarik sekali, heavenly beings. Ya, tentunya heavenly beings kita bicara mengenai angels dan yang selevel. That means what? Angels and demons. Karena those are heavenly beings. Ya. Itu menarik sekali topiknya. Dan satu lagi tentang Tabernacle of David, restoration of Tabernacle of David. Nah, kurang lebih itu sub bahasan ya. Tentunya kita hari ini hanya bisa introduction ya, pembukaannya saja. Saya tidak bisa menyentuh semuanya karena itu akan bisa menjadi sekian seri. Right. Oke. Nah, sekarang kita masuk ya, yang pertama, praise and worship. Praise and worship. So, yang pertama adalah what is praise and worship. Jadi kalau kita bicara tentang definisi, apakah itu praise atau pujian? Penyembahan dan pujian. Praise, what is worship? Karena keduanya sebetulnya tidak sama or slightly different. Praise and worship. Adakah ada yang namanya praise, ada yang namanya worship? Beberapa dari saudara mungkin pernah dengar. Saya pernah sharing ini di Bardia, di FA Bardia. Hopefully you still remember. Nah, praise and worship. Nah, what is praise and what is worship? Nah, Awaken juga sudah tahu sebetulnya kalau mereka masih ingat. Saya pernah juga share di Awaken. Nah, praise itu begini saudara. Bedanya praise dengan worshipnya. Praise itu is an attitude of thankfulness. Ya. Jadi seperti ucapan syukur. So something that you do because somebody has done something to you. That is praise. Ya, pujian. Ya. So it's sebagai akibat atas apa yang orang perbuat kepadamu. Ya. Tentunya yang paling umum adalah ucapan terima kasih, ya. That is praise. Ya. Dan kaitannya adalah you describe something or someone. Seperti itu. Ya, itu praise. Juga bisa dikatakan praise adalah something that you can do to anyone from anywhere. Untuk melakukan praise atau memuji seseorang, engkau tidak perlu berada di dekatnya. Even you don't have to know that person personally. Saya kasih contoh saudara. Mungkin saudara nonton film, ya, film apa ya? Mungkin bagi saudara yang apalah drama, action, drama Korea katakan, dan saudara sangat suka dengan pemainnya. Terus saudara ketemu teman saudara dan saudara ada cerita, itu film itu judulnya ini bagus sekali, dan gue suka banget siapa pemainnya gini-gini, dan saudara memuji pemainnya. Saudara tidak kenal dia, tapi saudara bisa memuji orang tersebut di hadapan orang lain. That means you are praising that person in front of other people. Ya, saudara tidak perlu di dekatnya, bahkan saudara tidak perlu mengenalnya. Itu praise. Ya. But worship is totally different. Ya. Nah, apa itu worship? Bedanya dengan praise. Nah,
Worship itu begini, saudara. Worship, kita tidak bisa melakukan worship dari jauh, tidak bisa. Dan kita tidak bisa worship something yang kita tidak kenal. You cannot worship something that you do not know personally. Nah, itu bedanya sama praise. You cannot do worship from afar, and you cannot worship something that you don't know personally. Nah, worship hanya bisa terjadi jika ada yang namanya relationship. So if we don't have a relationship, hubungan terhadap orang tersebut atau terhadap sesuatu, kita tidak bisa menyembahnya. Nah itu. Jadi so worship it can seperti goes a step further than a praise. Walaupun dua-duanya tidak terpisahkan, praise and worship. Ya. Nah, beberapa hal tentang worship. It's like acknowledgement. If you are worshiping God, you acknowledge who He is, what He is to you. Ya. Jadi kau datang di hadapan Tuhan dan menyebut, Lord, I worship you. Engkau apa bagimu? Seperti itu, Tuhan, Engkau adalah, you are my God, you are my Lord, you are my Redeemer, you are my provider, you are my Savior. So you say what He is to you. That means you are worshiping Him. Tanpa kita mencari apa yang Dia sudah lakukan ya. Nah, seperti itu. Nah, itu worship. Nah, sekali lagi, worship is not about a religious song. Bukan. It's not about a song. Sama sekali bukan. Lagu adalah bagian dari worship. Sebagai sarana. Tapi itu bukan tentang lagu. Nanti kita akan masuk lebih dalam mengenai bahasan praise and worship. Ya. Ya, sekali lagi, yang paling penting adalah you have to know the person. Kita harus tahu person tersebut, baru kita bisa menyembah Dia. Tidak akan terjadi worship jika tidak ada relationship. Tidak bisa melakukan worship dari jauh. That means if you worship God, you have to know God. Bukan cuma know about God. Nah, itu dua hal yang berbeda, saudara. Knowing God and know about God itu dua hal yang berbeda. Ya. Kayak tadi yang contoh yang pertama, misalkan saudara suka dengan aktor siapa, artis siapa, you know about him, atau saudara bisa mengenal mungkin pemimpin negara ini, like the prime minister, you know him, you know about him, tapi belum tentu you know him. Ya, itu bedanya. Kita tahu tentang dia, tapi kita belum tentu mengenal dia secara pribadi. Ya, itu bedanya. Dia nggak kenal kita. Kita mengenal, kita bilang bahwa oke, saya kenal dia. Sebetulnya kita cuma tahu tentang dia, bukan mengenal dia, tapi mengenal tentang dia. Bahkan kita bisa menceritakan ke orang lain tentang dia, tapi bukan berarti we know him personally. Nah, itu bedanya, saudara ya. Nah, saudara, saya rasa sudah kurang lebih dapat gambarannya. Nah, menariknya sekali worship ini, ini adalah sesuatu yang akan kita lakukan terus-menerus in the eternity. Pada saat kita selesai di bumi ini dan kita sudah bersama-sama dengan Yesus, ya, dalam kekekalan, itu adalah hal yang akan terus, tidak akan berhenti. Ya, saudara boleh buka kitab Wahyu, nah itu saudara akan lihat di sekeliling takhta, bahkan di sana digambarkan ada malaikat-malaikat yang terus memuji menyembah tanpa berhenti. And they shout, they cried out, holy, 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 cuman gitu terus. Dan ada beberapa orang yang telah diselamatkan, silahkan baca sendiri kitab Wahyu 24, tua-tua dan orang yang telah ditebus. Ada di situ, semuanya memuji dan menyembah Tuhan. So it's kind of activity yang terus akan kita lakukan in the eternity, bukan cuma di sini. So get used to it. Ya, now next. Nah, menariknya gini, saudara, worship itu sesuatu yang Tuhan cari sebetulnya, yang Tuhan cari. Ya, kalau kita lihat nanti kita akan lihat ya bahasannya ya tentang what is worshiper ya. Tuhan tuh mencari penyembah. Nah, satu lagi, worship is something, and this is important. Worship is something that God cannot do. Now think about this. God is God. He is almighty. He can do all things, but He cannot worship Himself. Because to be able to worship, that means He has to find somebody that is greater and higher than Him. And He is the most high God. Gitu loh. Dia udah paling tinggi. Gitu loh. Jadi He receive worship. Dia nggak bisa worship. Karena dia udah mentok paling tinggi. Ya.
Kira-kira begitu ilustrasinya, saudara. Nah, makanya dia mencari penyembah. Nah, nanti kita akan belajar lebih jauh ya pada saat membahas tentang what is worshipper. Oke, next. Pertanyaannya, masuk topik berikut. Why we worship? Kenapa kita menyembah? Nah, kita harus tahu kenapa. Karena sesuatu yang kita lakukan with understanding itu akan membawa dampak yang berbeda dibandingkan kita melakukan sesuatu hanya just for the sake of doing that thing. Dengan pada saat kita melakukan sesuatu out of understanding. Karena kita tahu, kita mengerti, maka kita melakukannya. Nah, itu hal akibatnya akan berbeda. Right. Nah, setiap kita tanyakan kepada diri kita, kenapa kita menyembah? Kenapa ya kita menyembah gitu loh. Nah, mungkin jawabannya akan beda-beda kalau kita bertanya kepada diri kita, kenapa kita menyembah? Atau mungkin beberapa bahkan ada yang bingung, kenapa ya saya menyembah? Saya nggak tahu, cuman pokoknya setiap minggu di gereja ada aja sebelum khotbah, kita nyanyi beberapa lagu. That is worship. Mungkin ada beberapa hanya yang berpikir seperti itu. But personally, why do you worship God? Gitu loh. Karena begini saudara, kita memang manusia diciptakan untuk menyembah. Jadi if we do not worship God, secara langsung maupun tidak langsung, we will worship something else. Itu kayak defaultnya. Sama seperti if you are not His disciples, that means you are somebody else's disciples. Seperti itu ya, itu seperti defaultnya. Right, oke. Next. Now, finding the reason is very important. Ya, jadi kita tahu kenapa kita menyembah. Nah, untuk kita bisa tahu the reason kenapa kita menyembah, ya, kita harus tahu the very basic thing, yaitu apa? The nature of God Himself. Buat saudara yang sudah ikut SOM, saya rasa saudara tahu atau mudah-mudahan masih ingat karena itu ada di SOM 1 keselamatan, yaitu pada saat kita belajar tentang doctrine about the Father, about Jesus as the Son, dan about Holy Spirit. Ya. The true nature of God, kita harus tahu Dia itu seperti apa, hati Dia terhadap kita itu seperti apa. Father itu seperti apa, the Son, Jesus itu seperti apa, Holy Spirit itu seperti apa. Nah, if you understand that, dan if you remember that, maka kita akan menemukan kenapa kita menyembah Dia. Oke. Ya, satu. Nah, lalu berikutnya, yang penting sekali, kenapa kita menyembah? Ya, pada saat kita tahu tadi ya, the true nature of God, itu penting sekali. Dan yang kedua adalah, when you know your status. Statusmu, bukan posisi. Status sama posisi sebetulnya beda, saudara. Nah, beberapa saudara mungkin pernah dengar ini. Ya, your status sebetulnya beda dengan your position. Your status before the Lord. Once you are born again, your status is sons, anak-anak Allah. Engkau anak. Remember this. Dia tidak datang mencari hamba, dia mencari anak. Engkau dijadikan anak. Meskipun kita melayani Dia, tapi status kita adalah son. You are a son who serves. You are not a slave, but you are a son who serves. Gitu. Jadi pada saat kita worship, kita tahu siapa yang kita sembah, kenapa kita melakukan itu. Nah, oke, saya akan share beberapa fakta, saudara. Ya. Ya, nah itu tadi kenapa kita menyembah. Ya, so worship is about God. Everything is about God and understanding who He is. Ya. Nah, beberapa fakta. Nomor satu adalah kita telah diselamatkan. We have received salvation. Itu akan menjadi alasan mengapa kita menyembah Dia. Cukup, lebih dari cukup, saudara. Ya, faktanya bahwa setiap kita saat ini, entah berapa orang ini, 6, 7, 8, 10 orang berada dalam keadaan yang baik, tidak satu pun yang sakit. Itu cukup, lebih dari cukup untuk kita menyembah Dia, memuji Dia. Dan engkau adalah miliknya. We belong to God, we belong to Him. Ya, masih ingat saudara ya, kita ditebus, berarti kita milik si penebus, karena Dia membayar harganya. Maka kita milik Dia. Ya, jadi layak pada saat itu kita menyembah Dia, kita memuji Dia. Ya, remember the attitude of thankfulness. Dan tadi mengenai status, you are adopted as sons, anak-anak, not slaves. You are son who serves. You are not a slave. Itu status
sangat penting. Not position. Your position can be anywhere. Bisa di sini, di sini, di sini. Pada saat tertentu bisa berbeda-beda. Ya, but your status will remain the same. You are a son. Right. Ya. Dan berikutnya, because you are created to worship. Nah, ini bahasanya, you are created to worship, ya. Ini penting sekali karena untuk mengetahui ini kita harus kembali ke kitab Kejadian. Saya nggak ada waktu untuk explain the whole things. Tapi yang jelas, karena the very first worship leader saat itu yang bernama Lucifer. Mohon maaf kalau ada yang namanya Lucy. Yeah. First name Lucy, last name Fer. Okay, for Lucifer. Yeah. So he was cast out. Ya, diusir dari surga karena ditemukan iniquity in him. God found iniquity in him. Ya, itu seakan-akan situasinya there's no worshiper, kurang lebih seperti itulah. Maka pada saat manusia diciptakan itu buat gantiin dia. Ya, dari awal. Nah, understanding fakta-fakta seperti itu luar biasa. Itu akan membuat kita tahu kenapa kita menyembah dia, kenapa. Bukan karena keharusan, bukan, saudara, but it will come from our heart. Ya. Gitu, seperti itu, saudara. Nah, itu juga menjelaskan kenapa dia tidak suka dengan kita. Karena kita gantiin tempatnya dia sebagai penyembah. Gitu loh. Ya, bayangin, saudara, pada saat, nah, ini aja, ilustrasi aja. Bayang pada saat Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi, semuanya bagus. Belum ada manusia, karena manusia baru hari ke-6. Everything is good, karena Tuhan bilang, semua baik. Setiap dia menciptakan hari pertama, it is good. Hari kedua, it is good semua. Nah, tiba-tiba, ini ilustrasi, tiba-tiba si Lucifer, jalan-jalan, oh iya bagus ya. Terus dia lihat, tapi tidak ada yang menyembahmu Tuhan. Kayaknya, nah Tuhan kau menyesal, kau membuang aku. Gimana? Tapi Tuhan bilang, entar dulu, belum selesai. Dia ambil debu tanah, dia create manusia, gitu jadi. Nah, ini yang gantiin kamu. Ini yang gantiin kamu. Gitu. Nah, saudara pernah bayangkan begitu ada membuka mata, apa yang dilihat dia pertama kali di depan mata dia? Pada saat dia buka mata, kira-kira dia berkomunikasi apa yang diomongkan dia? Nah, that's amazing fact. Oke, kita harus lanjut ya. Itu sebagai ilustrasi aja. Ya, jadi itu ya fakta-faktanya kenapa kita menyembah dia. Simply because he is worthy, karena dia layak terima pujian penyembahan. He is above all things. He is the most high God. He is the mighty God. Nothing is like him. Tidak ada Allah seperti aku, kata dia. Dia ngomong di kitab Yesaya. Ya, saudara kita pernah berkata, sering berkata ya saudara kita Muslim. Mereka bilang, tiada Tuhan selain Allah. Ya tentunya bahasa ya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kita juga punya saudara di Yesaya. Ya, itu juga ada di Yesaya. I am God and there is none like me. God himself said that, right? Oke, ya. Because of who he is, that's why we worship him. Gitu loh. Karena siapa dia. Ya. But if you can find just one reason today to give thanks, maka itu akan berbeda, saudara. Ya. So again, worship with understanding is very important. Now, next adalah what is worshipers? Apa itu pemuji? Apa itu ya? What is worshipper? Apakah itu pemuji penyembah? Nah, this is very important. Topik ini sangat penting. Ya. Nah, yang disebut worshipper, it's not someone who likes to sing. Bukan karena orang itu suka menyanyi lagu rohani, maka dia disebut worshipper. Belum tentu, saudara. Jika bukan karena seseorang bernyanyi di gereja, maka dia disebut penyembah. Belum tentu. Sorry to say, belum tentu, saudara. Saya selalu menggunakan istilah seperti ini. Berapa dari saudara mungkin suka nonton yang namanya sport, putih atau apa, rugby atau soccer. Saudara suka nonton itu di TV. Atau mungkin some of you like doing some sports. But the question is, are you an athlete? Belum tentu saudara adalah seorang atlet. Meskipun saudara suka sport, mungkin saudara suka nonton, suka main, tapi belum tentu engkau atlet. Kenapa? Atlet itu profesi. Nanggap ya, saudara. Meskipun kita nyanyi lagu rohani, tapi belum tentu profesimu adalah worshipper. It's in the Bible. Zaman Daud ya, pada saat Tabernacle of David, nanti pada saat topik itu kita akan paham. It's totally amazing if you understand the Tabernacle of David. It's mind-blowing topic.
Dia bahkan meng-hire sekian ribu orang, ya, pemain musik. Dia meng-hire sekian ribu orang, dikasih job desk. Jadi ada beberapa orang yang dikasih job desk-nya, job description loh saudara. That means what? Kerjaanmu adalah apa? Engkau memuji. Now think about this. Kalau kita kerja from 9 to 5, from 8 to 4, atau mungkin ada yang lebih panjang, berarti kau di-hire dari jam sekian sampai jam sekian, kerjaanmu memuji, menyembah. Itu nggak ada mungkin sekarang. But that is worshipers. Sesuatu yang khusus dilakukan orang yang berprofesi memang pemuji. Bahkan ada yang di-hire, kerjaanmu apa? Prophesy. Halo, bisa begitu? Bisa. It's in the Bible. Nah, kita akan sampai sana one day. Ya, tapi tidak hari ini tentunya, karena itu materi yang panjang. Alright ya. So, nomor satu ingat ya, it's not somebody who likes to sing. Belum tentu itu adalah worshiper. Just because we like to sing doesn't mean that we are worshippers. Ya, sama seperti intercessors. Itu seperti panggilan. Walaupun setiap orang dipanggil untuk berdoa, tapi intercessor atau pendoa syafaat it's different. It's different karena dia harus membawa beban orang lain. Jadi dia mengangkat doa yang didoain adalah materi doa, beban doanya orang lain atau berdoa untuk bangsa. It's totally different. Dia nggak bisa berdoa buat dirinya sendiri. Ya, seperti itu. Oke, kurang lebih. Ya, ya. So singing in the church, singing a religious song, menyanyi lagu rohani tidak membuat kita worshiper. Nah itu dia. Ya, maybe this truth may shock you, some of you. Jadi begini saudara, jangan kita terpukau oleh orang yang suaranya bagus. Wah, suaranya bagus. Udah suruh jadi worshiper di gereja. Atau suruh jadi worship leader. So, please, I'm just sharing something. Karena belum tentu saudara. Nah, saya mau ingatkan saudara, pada saat saudara melayani di gereja, saat engkau berada di atas mimbar, begitu kau berada di atas mimbar, let me tell you one thing, everything is about spirit. Everything is about spirit. Pada saat, whenever you are standing on the stage, di mimbar, on the pulpit, everything is about spirit. Jadi nggak bisa comot orang dari mana, oh dia suaranya bagus comot. Nggak bisa saudara. Nggak bisa. Sorry banget to say that, but it's totally different. Meskipun dia suaranya merdu, dia mungkin bisa menghipnotis orang dengan kemerduan suaranya, menyanyi bahkan lagu-lagu rohani, lagu gereja, orang bisa nangis, bisa saudara, tapi itu hanya menjamah area yang namanya soul. Nah, remember ada 3 area ya, area kesadaran, spirit, soul, and body. Ya, masing-masing itu punya area sendiri, area kesadaran spirit, area soul, and area body. Gitu. But worship will go even deeper than just soulless realm. It's in the spirit realm. Ya, please, mohon maaf sekali lagi. I'm just gonna share something, ya. Mungkin ada yang nggak setuju, it's okay, nggak apa-apa. But kurang lebih seperti itu, ya. Ya, ya. Jadi suara bagus, suara merdu belum tentu dia seorang worshiper. Nah, pertanyaannya, what makes you a worshiper? Apa yang bisa membuat engkau menjadi worshiper? Kita udah bahas tadi apa? 1, relationship. If you have relationship with God, with the Father, with Jesus, with Holy Spirit. Nah pertanyaannya, bagaimana saya tahu saya punya relationship? Bagaimana saya membangun relationship? Banyak-banyak berdoa. Sebetulnya belum tentu juga. Ya, karena worship, ingat ya, worship is not possible without relationship. Ya, tadi kita udah belajar seperti itu. Bagaimana membangun relationship? Cuman 1, saudara. Spend time with God. Spend time with God. Maksudnya bagaimana? Spend time with His Word. Not just reading the Word, bukan cuma baca, but meditate. Reading the Word and meditating in the Word are 2 different things. 2 hal yang berbeda. Membaca dan merenungkan firman Tuhan itu 2 hal yang berbeda. Membaca yang kau dapat bisa jadi cuma knowledge, but when you meditate, you get the revelation. Yeah, those are 2 different things. Ya, dan itu hanya bisa dibuktikan through time, melalui waktu. Karena yang dicari adalah obedience. Pada saat kita melakukan hal yang sama, kita setia. Itu harus diuji dengan waktu. Kita nggak bisa bilang, saya setia Tuhan. Udah berapa lama kau melakukan? 2 hari Tuhan? Belum. Seminggu? Mungkin belum.
Sampai certain period of time and God will see you as an obedient son, then sesuatu diberikan padamu. It's in the Bible, saudara. Saudara bayangkan nggak sih? Dia pada saat mau mencari seorang raja untuk Israel. Bukannya raja yang pertama. Raja pertama Saul. Pada saat si Saul itu gagal di mata Tuhan, ditolak Tuhan, dia kan mencari raja lagi. Ya kan? Dia nggak asal comot, saudara. Tidak, sama sekali tidak. Nah, ini ada kaitan yang tadi. Kalau saudara lihat di Mazmur 89, ya, Psalm 89 verse 20. Ya, semuanya pasti sudah pernah tahu ya. God, ya, itu ada juga di Kisah Rasul diulang bahwa dia bilang, I have found David, a man after my own heart. Nah, itu ada yang menarik dari kalimat itu. Dia bilang, I have found, aku telah menemukan. Kata found itu menunjukkan bahwa apa? Dia tuh nyari sebelumnya. Maka dia bilang, aku telah menemukan. Karena dia nyari. Raja pertama gagal, itu kibarat, wah si Saul gagal. Kayak dia suruh malaikat, malaikat cari ini yang gantiin. Ya mungkin kita nggak tahu kriterianya apa. Tiba-tiba dia bilang, I have found David. Lagi ngapain Daud? Waktu dia diurapi jadi raja, ingat saudara, dia diurapi jadi raja, lagi ngapain dia? Dia di padang belantara, menggembalakan kambing dombanya. Nggak banyak lagi. Itu punya orang tuanya lagi, bukan punya dia. Kambing domba cuma 2-3 ekor. Tapi mungkin dia di tengah padang belantara, nggak ada orang yang lihat. Remember, nggak ada orang lihat. Di depan hewan-hewan lahir yang namanya pujian. Pada saat dia bilang, Your loving kindness is better than life. Your loving kindness. Bayangkan saudara, itu di depan hewan. Now can you imagine that? Hati seperti itu dicari sama Tuhan. Maka Tuhan bilang, aku telah menemukan. Ini dia. Setia. Saya percaya dia tidak baru melakukan hari itu. Dia melakukan itu terus, sehingga pada saatnya Tuhan mencari, saya mau cari ini orang yang mau dijadikan Raja Israel, karena dia mau menaruh Raja Israel, seorang raja yang punya hati, mengerti hati Bapa. Ya, ini perjanjian lama loh. Belum ada Holy Spirit-nya. Dia cari orang yang setia, yang tahu menyembah. Nah, Israel mengalami masa kejayaan, menang atas semua musuhnya. 40 tahun dipimpin oleh seorang raja yang adalah seorang worshiper. Now think about this. Kalau saudara pergi di Yohanes 4 ayat 23, ingat cerita itu, Yesus bertemu dengan seorang wanita Samaria di tepi sumur, ya. Dia bilang apa? Ya. Kalau di Alkitab bahasa Indonesia, Tuhan menghendaki penyembah yang demikian, penyembah yang demikian, yang seperti apa, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Ingat ya cerita itu ya. Ya. Conversation dengan seorang wanita Samaria. Ya, di tepi sumur itu, ya. Tapi kalau saudara lihat di Alkitab bahasa Inggris, check in di New King James, bukan menghendaki, but he seeks such worshippers. Sekali lagi, dia mencari. Nah, pertanyaannya, he is God, he can just create. Kenapa dia harus cari? Dia bisa bikin apa aja, dia bisa comot apa aja, tapi dia harus cari sesuatu yang dari hati. Worship God, ya, penyembah itu datang dari hati, ya, understanding about who He is. Itu bahkan Tuhan sendiri nggak bisa paksa, saudara. Makanya dia cari. Pada saat dia menemukan kesetiaan, obedience, dia tidak tahan, dia akan melakukan sesuatu. Makanya dia harus nyari orang-orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Now, what is that? Worship Him in spirit and the truth. Apa artinya saudara, in the spirit and the truth? Ngerti maksudnya? Di dalam roh dan kebenaran. In the spirit, worship God in the spirit. That means you are born again. Because once you are born again, you have the Holy Spirit. Dan in the truth, what is the truth? The truth is, what is that? Jesus Himself. Karena Yesus bilang, akulah, I am the truth. I am the way, the truth, and life. Akulah kebenaran. So we cannot worship apart from Jesus. Nggak bisa.
We have to worship in the spirit, you're born again, and in truth. Itu yang dicari Bapak. Itu worshiper, saudara. Sampai dia harus nyari. Nah, saya percaya dia masih nyari sampai sekarang. Nah, bayangkan saudara, kalau saudara baca kitab Wahyu, saudara bisa temukan di sekeliling tahta itu ada malaikat yang kerjanya cuma terbang, ya, mengelilingi tahta sambil memuji menyembah dan bilang holy, holy, holy. Dan dikatakan jumlahnya innumerable, tidak terhitung, berarti ratusan ribuan, mungkin jutaan, banyak sekali. Nah, dia udah punya segitu banyak penyembah, kenapa dia mesti nyari? Kau pikir nggak? Kenapa dia harus nyari? Malaikat udah segitu banyak penyembah. Dia nggak kekurangan pujian penyembah, tidak pernah henti. 24/7 di sekeliling tahta Tuhan yang namanya penyembah tidak pernah berhenti. Tapi dia kenapa mesti nyari? Apa bedanya? Cukup kan segitu banyak malaikat yang jumlahnya luar biasa itu? Dia masih cari. Kenapa? Malaikat nggak ditebus, saudara. Engkau ditebus. Orang-orang tebusannya itu beda. Malaikat salah, buang. Lucifer itu mantan malaikat, salah, buang. Tapi kita salah, kita berdosa. Dia kirim anaknya mati buat kita. Itu bedanya. Jadi worship yang muncul dari hati yang ditebus, dari jiwa yang ditebus, itu berbeda. Worship malaikat nggak bisa gantiin. Nggak bisa, saudara. That is worshiper.